mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Dibangkitkan jadi raja. Amin. Mari kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini kembali. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi puji hormat dan kuasa. Oh, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mati dibangkitkan jadi raja.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kami, adik-adik kami, anak-anak kami, kekasih dalam Tuhan. Inilah rombongan kami yang bersama Bapak Pendeta Gilbert melakukan perjalanan atau retreat di Holy Land Tour selama 10 hari. Seperti apa yang tadi disampaikan, sejak berangkat sampai pada hari terakhir, berkat doa dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saudara-saudara kami semuanya, kami telah selamat mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Semuanya dalam keadaan sehat. Dan ini bukanlah, saya kira bukan pekerjaan manusia yang bisa demikian. Ini semua berkat lindungan dari Tuhan kita yang maha mulia. Dan demikian juga dalam perjalanan itu banyak sekali kami mengalami hal-hal yang mujizat. Namun tentu tidak dapat kami uraikan satu persatu di saat ini. Namun yang jelas semua bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat semuanya cerah wajahnya dan sehat. Artinya ya tentu kita diberkati. Demikian juga sewaktu dalam perjalanan kami di sana, tidak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik kami, anak-anak kami panggil-panggilkan juga di dalam doa. Semoga berkesempatan, kalau memang belum pernah mengunjungi Yerusalem, semoga juga berkesempatan seperti apa yang kami alami. Banyak hal-hal yang sangat mujizat dan memberikan kami suatu keyakinan lagi, kemantapan yang luar biasa bahwa memang Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kasih dan penyayang. Sehingga pada hari terakhir yang seharusnya kami sudah tinggalkan kota Yerusalem, Allah memanggil kami untuk balik lagi ke Yerusalem, kota kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami tambah lagi satu malam berada di Yerusalem. Begitulah kecintaan dari Tuhan kita kepada kita. Demikian juga tentunya kita kepada beliau. Untuk kesaksian itu, kami juga akan membawakan sebuah lagu yang kami kira akan bisa memberikan suatu kesaksian dalam bentuk lagu, yaitu lagu-lagu puji-pujian, sebuah lagu puji-pujian dalam bahasa Ibrani. Namun karena lagu ini kami bawakan atau kami belajar di atas bis, di mana ada kesempatan kami belajar, bahasanya juga ya bahasa sana. Jangan diperkirakan nanti bahasa ruh yang kami bawa, bukan. Bahasa sana. Mudah-mudahan dimuliakan namanya. Dan demikian juga harapan dari kami dan bapak-bapak, ibu-ibu tentu dapat seperti apa yang kami alami. Untuk itu kami kira kami mulai saja lagu yang akan kami bawakan. Nama lagunya ya Haleluya. Untuk itu kami kira dapat kita mulai. Silakan. Terima kasih. Haleluya, almasih hayaya, ku masih Olohaya. Haleluya. Haleluya, la olam. Haleluya.
Haleluya la olam. Haleluya Yesiruhulam. Bemila ahad bodeda alemale montuda fehalem gamu eze olam nefla. Haleluya limnasih. Haleluya Malyam semiye. Haleluya alam seaya fumase Olohaya. Haleluya Haleluya pujilah. Haleluya muliakan Dia. Haleluya puji kebesarannya mulai dari sekarang selamanya. Haleluya puji kebesarannya mulai dari sekarang selamanya. Terima kasih. Haleluya. Jadi diingetin saudara-saudara itu bukan bahasa roh. Peserta takutnya sudah pikir, waduh dia pulang dari Israel bisa bahasa roh semuanya. Karena bahasa sudah nggak mengerti itu bahasa Ibrani saudara-saudara. Baik, seperti sudah saya sampaikan, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa hari ini, jadi selama 1 bulan ini, ya, seperti sudah saya sampaikan buat saudara bahwa selama 1 bulan ini kita mau bicara tentang karunia. Nah, minggu pertama saya sudah bicara tentang karunia dan talenta. Lalu minggu kedua kemarin sudah dibicarakan oleh Bapak Pendeta Yosiat hal-hal lain tentang karunia. Nah, sekarang kita mau lihat pada 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12. Mulai dari ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-11. Saya bahkan mau bacakan buat saudara sekalian mulai dari ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada orang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman,
dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, dengar baik, seperti yang dikehendakinya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada dua hal penting yang kita mau pelajari tentang karunia-karunia Roh Kudus. Yang pertama, dikatakan di sini, kamu dulu ditarik oleh berhala-berhala yang bisu. Berarti yang mau dijelaskan oleh Alkitab di sini, bahwa oleh berhala-berhala yang bisu akan diadakan tanda-tanda, akan diadakan mujizat-mujizat, akan diadakan perbuatan-perbuatan yang mungkin bagi sebagian orang mengagumkan. Ada banyak orang yang berkata, saya nggak tahu kenapa, tapi setelah anak saya dibawa ke sebuah kuil, dibawa kepada berhala-berhala, lalu anak saya yang kata dokter tadinya sakit, lalu bisa disembuhkan. Lalu sebagian orang tanpa dia sadari, dia mulai tinggalkan Tuhan, dia mulai tinggalkan gereja, dan dia mulai menyembah kepada yang apa Alkitab katakan berhala-berhala yang bisu. Dengan lain kata, Alkitab tidak pernah menolak bahwa berhala-berhala, kuasa-kuasa kegelapan memang bisa buat mujizat. Berhala-berhala, dukun-dukun, kuasa-kuasa kegelapan, dengar baik, memang kuasa kegelapan itu memang punya kuasa. Saudara ingat waktu Musa, Alkitab berkata Tuhan suruh Musa lempar tongkat, lalu tongkat jadi ular. Lalu apa yang terjadi? Firaun panggil tukang-tukang sihir, tukang-tukang ramal, ahli-ahli nujum, dan dia suruh buat hal yang sama. Pertanyaan saya, apakah mereka berhasil? Jawabannya, iya, mereka berhasil. Tongkat yang dilempar oleh tukang-tukang sihir, tongkat yang dilempar oleh dukun-dukun, tongkat yang dilempar oleh nabi-nabi palsu yang dipanggil oleh Firaun, juga bisa berubah menjadi ular. Tetapi dengar baik, kemudian ular yang dikerjakan oleh Musa itu memakan habis semuanya. Dengan lain kata, kuasa-kuasa kegelapan, dukun-dukun, berhala-berhala memang punya kuasa. Tetapi Allah yang kita sembah bukan hanya punya kuasa, tetapi dia, dengar baik, adalah Allah yang maha kuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Allah kita, dia maha kuasa. Bodoh sekali kalau kita bilang dukun-dukun tidak punya kuasa. Lalu kemudian ketika kita lihat ada orang sakit disembuhkan di dukun, ada orang yang mungkin sudah usia 34 tahun belum laku-laku, lalu kata orang, kita bawa ke dukun, nanti dikasih minum. Setelah dia minum air dari dukun, jangankan 1, 3 laki-laki kejar dia, cari dia. Lalu semua orang bilang, laku nih. Ada banyak orang berkata, katanya dukun gak punya kuasa, katanya berhala-berhala gak punya kuasa, katanya penyembahan itu gak punya kuasa. Dengar baik, mereka memang punya kuasa, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, haleluya. Amin, saudara. Nah, tapi sekarang persoalannya, sebagian orang bilang, tapi kenapa kelihatannya gereja kurang kuasa? Kenapa gereja sepertinya nggak ada kuasa? Kalau saya lihat dukun-dukun bisa pamer kuasa, saya lihat kuasa-kuasa kegelapan bisa pekerjakan perkara-perkara yang luar biasa, tetapi kesannya gereja tidak bisa berbuat apa-apa.
Nah, ini yang Paulus katakan. Karena apa? Karena kita tidak memanfaatkan karunia-karunia Allah. Ada banyak gereja, ada banyak orang Kristen alergi sekali kalau dengar karunia-karunia. Itu sebabnya ada banyak orang Kristen kalau dengar istilah karismatik, dia langsung, "Hii." Orang tanya, "Kamu ikut kebaktian mana?" "Saya ikut kebaktian karismatik." "Hii." Karena dia pikir kalau karismatik itu sesat. Saudara tahu apa itu karismatik? Karismatik itu artinya give in operation. Artinya karunia-karunia Allah dibiarkan bekerja. Itu berarti kalau gereja saudara bernama Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, tapi di gereja saudara karunia-karunia dibiarkan bekerja, maka gereja saudara juga aliran karismatik. Kalau gereja saudara berasal dari gereja Advent kah, gereja saudara dari gereja Baptis kah, gereja saudara dari gereja Injil sepenuh kah, gereja saudara dari gereja manakah, dan karunia-karunia Allah diizinkan bekerja, maka gereja saudara disebut juga karismatik. Tetapi walaupun saudara gerejanya namanya gereja karismatik, tetapi kalau karunia-karunia Allah tidak bekerja dalam gereja saudara, maka gereja itu bernama karismatik palsu. Kenapa? Karena karismatik artinya membiarkan karunia-karunia Allah bekerja. Amin saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa kamu terbujuk dengan berhala-berhala yang bisu. Tetapi aku sekarang mau supaya kamu tahu kebenarannya tentang karunia-karunia Allah. Karena kalau tidak, kita hanya di gereja diajarkan bahwa oh setan gak punya kuasa, oh dukun-dukun itu gak punya kuasa. Tapi waktu saudara lihat kenyataannya, saudara bilang heran, orang itu gak percaya Tuhan, suka pergi ke Gunung Kawi tapi sekarang kaya buktinya. Kenapa? Karena berhala-berhala yang bisu memang bisa berbuat sesuatu. Tapi apa yang terjadi? Dia kadangkala mulai menawarkan sesuatu yang manis dulu. Betul, kelihatannya usaha saudara lebih maju. Tetapi kemudian saudara diseret dan akhirnya dijatuhkan. Sehingga kemudian setelah kemajuan, tapi rumah tangga saudara hancur. Setelah kemajuan, anak saudara mati. Setelah kemajuan, hidup saudara menderita, hidup saudara sengsara. Kenapa? Karena berhala-berhala yang bisu itu cuma bisa berikan mujizat-mujizat yang sembuh. Tetapi Allah kita buat mujizat satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi persoalannya sekarang, karunia Allah seringkali tidak mau dibiarkan bekerja dalam hidup kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, yang akan kita pelajari ayat bacaan ini juga. Ayat yang ke-11 bagian terakhir bilang, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada apa saudara? Tiap orang secara khusus, seperti yang dengar baik dikehendakinya. Berarti karunia-karunia Allah baru bisa bekerja kalau kita biarkan diri kita berjalan seturut dengan kehendaknya. Karena karunia-karunia Allah bisa bekerja sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Nah sekarang mungkin sudah bertanya, karunia-karunia apa yang Allah sebetulnya siap berikan bagi orang percaya? Saya pelajari dalam ayat bacaan ini, saya jumpai ada 9 karunia. Nah saya ingin saudara masing-masing periksa baik-baik dalam hidup saudara. Dan saya berdoa secara khusus kepada Allah, sehingga masing-masing saudara adalah orang yang terbuka hatinya dan mulai berdoa, Tuhan biar karunia itu dicurahkan bagi hidup saya. Karena Paulus sendiri berkata, berusahalah supaya kamu mendapatkan karunia-karunia Allah. Berarti karunia-karunia Allah bisa kita dapatkan ketika kita buka hati. Jangan pernah berkata, ya tapi saya bukan pendeta. Jangan pernah berkata, tapi saya bukan aktivis gereja. Saya pikir saya nggak perlu karunia-karunia. Alkitab berkata bahwa Roh itu memberikan kepada setiap
orang. Berarti setiap kita yang rindu, setiap kita yang mau berjalan dalam kuasanya, setiap kita yang mau dipakai oleh Dia, maka kita perlu untuk hidup dalam karunia-karunia-Nya. Kalau tidak, kekristenan kita hambar, kekristenan kita akan kosong, kekristenan kita hanya akan terbujuk dengan apa yang saya tulis di sini tadi, yaitu berhala-berhala yang bisu. Kenapa? Karena kita akan bingung sendiri. Kenapa orang yang percaya kuasa-kuasa kegelapan kelihatannya lebih sukses, kelihatannya lebih maju. Orang-orang yang percaya kuasa-kuasa kegelapan kelihatannya hidupnya lebih menyenangkan. Tetapi saya yang hidup di dalam Tuhan, kelihatannya doa itu susah banget. Susah banget. Susah banget. Borok-borok dijawab. Doa aja susah katanya gitu. Nah saudaraku, saya pelajari dalam Alkitab, ada 9 karunia yang Allah berikan. Nah itu yang pertama yang kita mau bahas. Yang pertama, karunia-karunia yang disiapkan oleh Allah. Yang kedua yang saya akan bahas buat saudara, alasan-alasan mengapa banyak orang percaya tidak memiliki karunia. Dan yang ketiga, apa pentingnya karunia. Nah yang pertama, karunia-karunia yang diberikan. Yang pertama, saudara mulai lihat pada ayat yang ke-8. Alkitab sudah tolong dibuka tetap di 1 Korintus pasal 11. Ada 4 hal tentang karunia. Yang pertama, pewahyuan. Nanti saya jelaskan buat saudara. Habis pewahyuan, kuasa. Lalu penyataan dan penjelasan. Pewahyuan, kuasa, penyataan dan penjelasan. Ada 9 karunia. Yang pertama, kalau saudara lihat pada ayat yang ke-8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia, apa saudara? Untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang pertama adalah kata-kata hikmat. Di dunia ini ada banyak orang pintar. Tetapi dunia ini sedang kehilangan orang berhikmat. Apa artinya karunia kata-kata hikmat? Nah saya percaya untuk ini kata-kata hikmat dibutuhkan oleh semua orang. Kata-kata hikmat seorang suami dapat menyelesaikan persoalan dengan istrinya. Kata-kata hikmat dari seorang istri dapat menyelesaikan persoalan dengan suaminya. Kata-kata hikmat dari seseorang bisa menyelesaikan seluruh pertengkaran yang sedang terjadi di mana-mana. Nah, dengar baik, ini kata-kata hikmat dibutuhkan oleh setiap orang. Jangan saudara berkata, tapi saya bukan pendeta, tapi saudara berkata, ya saya baru dalam Tuhan. Nah, sebetulnya ini dibutuhkan oleh setiap orang. Karunia ini. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Nanti saya beri penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, ala kata-kata pengetahuan. Untuk hal ini, Tuhan kadang-kala memberitahukan secara khusus. Sehingga mungkin saudara berjumpa dengan seseorang. Saya berjumpa dengan seseorang dan saudara mau bersaksi buat dia. Tapi saudara nggak tahu mau mulai dari mana. Tetapi saudara lagi berdiri di samping dia, tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saudara. Orang ini sedang sangat bingung sekali. Tiba-tiba saudara sapa dia dan saudara bilang, kamu kelihatannya kok lagi bingung sekali. Biasanya orangnya langsung gini, enggak. Tapi dalam hatinya, dari mana dia tahu? Saudara mengerti maksud saya? Sehingga ini penting sekali buat seseorang yang mau menjadi saksi Tuhan. Dan ini sehingga buat seorang orang tua biasanya,
Tuhan mulai banyak sekali bicara tentang anaknya. Dan mulai bilang, anak saudara mungkin berbohong. Dan saudara mulai tahu sesuatu tentang dia. Nah ini karunia yang Alkitab katakan kata-kata pengetahuan. Yang orang lain tidak tahu. Tetapi Roh Kudus mulai menyingkapkan yang terselubung, kata Alkitab. Roh Kudus mulai menyatakannya sehingga saudara berjumpa dengan seseorang itu dan saudara tahu orang ini sedang sangat khawatir, atau Roh Kudus mulai bicara buat saudara bahwa ada sesuatu dengan orang ini. Orang ini seperti menyembunyikan sesuatu, atau saudara mulai bicara sama dia dan Roh Kudus mulai beritahu orang ini sebetulnya berbohong. Orang ini sebetulnya sedang mau tinggalkan Tuhan, dan Roh Kudus beritahu bahwa itu. Dan orang yang sudah ajak bicara, dia mulai bingung sekali. Dan mungkin orang itu akan berkata, dari mana didapatnya pengetahuan itu? Saudara ingat apa yang, kalau saudara baca dalam Alkitab, saudara ingat berkali-kali Yesus tahu apa yang ada di dalam hati murid-muridnya. Berkali-kali Yesus tahu apa yang ada di hati orang-orang Farisi. Berkali-kali Yesus tahu apa yang ada di hati orang-orang banyak tersebut. Kenapa? Karena Roh Allah memberikan karunia kata-kata pengetahuan. Tidak selalu, tidak setiap menit saudara dapat, tidak setiap kali saudara lihat orang Roh Kudus bicara sesuatu buat saudara, itu tergantung kepekaan saudara sama Tuhan. Dalam ibadah kadang-kala pendeta mulai bilang, ada seorang di sini dia sakit begini-begini, ada seorang di sini sedang begini-begini. Nah, itu Roh Kudus memberikan karunia kata-kata pengetahuan. Jangan saudara pikir, wah pendeta itu lagi ngeramal nasib itu kalau begitu. No. Tetapi kadang-kala itu kita. Kalau dukun ngeramal nasib kita percaya. Tapi kalau pendeta nyampein sesuatu kita bilang, dari mana dia tahu, dari mana dia tahu. Kenapa dia bisa tahu? Karena Roh Kudus mengetahui segala sesuatu. Dan Allah yang kita sembah bukan berhala yang bisu. Allah yang kita sembah hidup untuk selama-lamanya. Jadi yang pertama, kata-kata hikmat untuk semua orang. Kata-kata pengetahuan untuk seseorang yang mau menjadi saksi Tuhan. Jika setiap kita mau jadi saksi Tuhan, itulah hal yang kita memiliki. Hal yang ketiga, coba lihat saudara, lanjut terus. Ayat 9, kepada yang seorang, roh yang sama memberikan apa saudara? Iman. Mungkin saudara berkata, setiap orang kalau punya iman sebesar biji sesawi, lalu dia pindahkan gunung asal tidak bimbang tetapi percaya, maka apa yang terjadi? Gunung itu pun akan pindah. Setiap orang memang punya iman. Saudara mengerti maksud saya? Tetapi ada orang-orang khusus yang diberikan karunia iman. Bagaimana dia bisa dapat karunia iman? Yang pertama, karena dia membutuhkan. Dan yang kedua, karena dia memang melatih. Dan yang ketiga, karena dia memang bertumbuh di dalam imannya. Soal lihat apa yang terjadi dengan perwira di Kapernaum. Perwira di Kapernaum itu, dia datang kepada Yesus. Padahal orang ini bukan orang yang lahir sebagai orang percaya, tetapi dia baru hari pertama berjumpa dengan Kristus. Perwira di Kapernaum ini, dia datang pada Yesus dan dia bilang, hambaku terbaring di rumah karena sakit dan sangat menderita. Maukah engkau datang untuk menyembuhkan? Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Perwira di Kapernaum itu bilang, tidak perlu. Cukup katakan sepatah kata. Dan Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Nah, yang Yesus bicarakan bukan sekedar iman biasa, tapi yang Yesus sedang bicarakan adalah karunia iman yang Bapa berikan kepadanya. Karena apa? Karena dia memang membutuhkannya, karena dia memang melatih imannya, dan karena imannya memang bertumbuh.
persoalan dengan kita, kadangkala kita merasa kita nggak butuh iman. Kadangkala kita pikir kita butuh otak. Tetapi selalu saya bilang, otak kita harus ditundukkan untuk mengerti dan memahami bahwa iman yang teguh di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lalu yang kedua, tidak melatih. Waktu kita tiba di daerah Haifa, lalu guide itu dia ambil biji sesawi, dan hampir nggak ada orang yang percaya bahwa biji sesawi sekecil itu. Biji sesawi itu kecilnya seperti pasir gitu, saudara-saudara. Seperti pasir, lebih kecil lagi, lebih tipis lagi. Dan Yesus berkata, jika imanmu sebesar biji sesawi, dan engkau berkata kepada gunung ini dan tidak bimbang tapi percaya, gunung itu pun akan pindah. Artinya apa? Biji sesawi itu kalau ditanam, dia adalah salah satu pohon yang kalau ditanam paling cepat bertumbuh untuk menjadi sebuah pohon. Nah, apa artinya melatih? Iman kita harus dilatih. Untuk apa? Untuk semakin bertumbuh, semakin besar di dalam Dia. Nah, kalau saudara lihat apa yang Daud katakan kepada Goliat, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kita mungkin akan bertanya kepada Daud, Daud, waktu itu kamu gak takut sama sekali? Kalau Daud mau jujur, mungkin Daud bilang gini, pertama-tamanya sih saya takut juga. Saya pikir-pikir gila nih orang gede banget. Tapi gak tahu kekuatan dari mana. Tiba-tiba saya yakin betul bahwa Allah memberikannya buat saya. Saudara pernah gak alami dalam kehidupan saudara sehari-hari? Kadang-kadang saudara pikir satu masalah susah sekali. Tapi tanpa saudara sadari tiba-tiba saudara yakin betul bahwa Tuhan pasti tolong saudara. Saudara mengerti maksud saya? Ada kalanya. Memang Tuhan membiarkan iman kita dilatih. Tapi ada saatnya, pada saat kita membutuhkannya, Allah memberikan karunia iman. Sehingga kita pikir-pikir, setelah masalah itu lewat kita pikir-pikir, iya ya waktu itu saya berani betul ya. Saya hadapin aja, sebab saya yakin Tuhan beserta saya. Itu sebabnya Paulus bilang, jika Allah berada di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi karunia iman kembali untuk siapa? Untuk mereka yang membutuhkannya. Yang keempat sekarang. Yang keempat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk apa saudara? Menyembuhkan. Untuk kesembuhan, ada perbedaan antara Markus 16, nanti kita akan baca. Markus 16 bilang apa saudara? Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan tumpang tangan di dalam namaku, dan yang sakit akan apa saudara? Disembuhkan. Nah, Markus pasal 16 ini namanya karunia umum. Karunia untuk setiap orang yang percaya, dia akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Tetapi yang keempat ini yang dibicarakan dalam 1 Korintus pasal 12, ini bukan karunia global, karunia umum dalam Markus pasal 16. Pada Markus pasal 16, setiap orang dipanggil, setiap orang, setiap saudara, jangan takut. Kalau saudara sudah diselamatkan, saudara percaya kalau ada orang yang sakit, apakah itu suami saudara, apakah itu istri saudara, apakah itu anak-anak saudara, jangan takut, mulai percaya dan tumpang tangan dulu. Amin saudara. Jangan minum obat dulu baru tumpang tangan. Seperti ada seorang ibu bersaksi, saudara-saudara, saya waktu itu sakit saudara-saudara. Lalu sakit kepala saya sakit sekali saudara-saudara. Habis itu saya berdoa. Tapi terus habis saya berdoa saya minum Paramex saudara-saudara. Dan kemudian saya sembuh. Waduh saudara-saudara, memang saya bersyukur sama Tuhan. Paramex itu memang hebat saudara-saudara.
Dalam hati saya, ini orang bersaksi tentang Tuhan, apa iklan obat Paramex? Nah, itu sebabnya kalau ada yang sakit di rumah saudara, amin saudara, tumpang tangan buat yang sakit. Dan percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ini yang saya mau saudara lihat semua. Buka tangan saudara sekarang. Semua begitu, buka tangan saudara. Lalu lihat, di tangan saudara ada apa? Lihat yang betul, lihat yang betul. Di tangan saudara ada apa? Hah? Ada karunia Allah. Amin saudara. Bukan ada garis tangan, itu saya juga tahu. Buat apa saya suruh di kebaktian kalau cuma lihat tangan ada garis tangan? Ada apa saudara? Ulang sama-sama. 1, 2, 3, ada apa? Sekali lagi, ada apa saudara? Sekali lagi, ada apa? Karunia Allah. Berikan tepuk tangan yang berikan. Jangan cuma di tempat kebaktian ini saja. Jangan cuma di tempat kebaktian ini saja. Kalau anak saudara sakit, ingat apa yang saudara ucapkan di tempat ini. Saudara lihat tangan saudara dan ingat. Di tangan ini ada karunia Allah. Walaupun tangan saudara bau bawang, walaupun saudara habis peres kunyit dan warnanya kuning, jangan bilang di tangan saya, iya ibu ada kunyit. Di tangan saya ada apa saudara? Karunia Allah. Siapa yang di tangan ada karunia Allah? Angkat tangan saudara sekarang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kalau ada yang sakit di rumah saudara, apa yang saudara bikin? Gosok minyak angin. Tumpang tangan. Dan Alkitab bilang apa saudara? Orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Minggu pertama kemarin sudah saya jelaskan bahwa terjemahan Alkitab ini tidak tepat. Terjemahan yang betul bukan diberikan, tapi dinyatakan. Seperti sudah saya bilang, kalau orang yang punya karunia kesembuhan, kalau betul itu punya dia pergi aja ke rumah sakit. Dia sembuhin semua orang, betul saudara? Tapi itu cuma penyataan tertentu. Nah, orang yang punya karunia kesembuhan, maka saudara lihat akan dalam pelayanannya, dia justru lebih banyak akan melayani pelayanan-pelayanan kesembuhan. Dan ini juga dinyatakan hal yang sama. Salah satu program televisi yang saya nonton dari Benny Hinn, salah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dan khususnya juga untuk pelayanan kesembuhan, dia berkata begini, karunia kesembuhan itu meliputi 2 bidang. Yang pertama, karunia untuk membangkitkan iman seseorang. Karena tetap walaupun orang itu punya karunia kesembuhan, yang menyembuhkannya bukan orang tersebut, tetapi apa saudara? Iman. Karena prinsip firman Tuhan tidak bisa dilanggar, sesuai dengan imanmu akan jadi padamu. Berarti seorang yang punya karunia kesembuhan, yang pertama dia punya karunia untuk membangkitkan iman seseorang. Dan yang kedua, dia punya karunia untuk menghancurkan kutuk penyakit. Kita akan bicara tentang penyakit pada bagian lain. Tetapi banyak penyakit itu datang karena kutuk. Sehingga seorang yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk menyembuhkan, yang pertama, dia punya karunia untuk membangkitkan iman seseorang. Sehingga waktu dia hadir dalam kebaktian itu, tiba-tiba dia yakin betul ada kesembuhan dalam dirinya. Dan yang kedua, hamba Tuhan ini diberi karunia untuk menghancurkan kutuk penyakit. Jadi ini karunia kesembuhan, hanya karunia yang diberikan oleh orang-orang tertentu, kepada orang-orang tertentu. Khususnya dalam tugas pelayanan.
Tapi itu tidak berarti bahwa saudara tidak perlu tumpang tangan buat orang yang sakit. Karena apa? Karena dalam Markus pasal 16 sudah diberikan bahwa di tangan setiap orang percaya ada apa saudara? Karunia Allah. Bagus. Hal yang kelima. Lihat terus. Ayat 10. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan apa saudara? Mujizat. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan tumpang tangan buat yang sakit. Mereka akan minum racun maut. Mereka akan menginjak ular. Dan mereka tidak akan mendapat bahaya. Artinya apa? Mujizat. Berarti kembali dalam Markus 16 ini bagi setiap orang. Tapi mujizat-mujizat yang khusus, mujizat-mujizat yang dahsyat, mujizat-mujizat yang luar biasa Tuhan berikan bagi setiap orang yang menantikannya. Apa yang bagi saudara mujizat? Bagi setiap orang mujizat berbeda-beda. Yang seorang akan berkata, kalau suami saya bisa bertobat itulah mujizat. Dan jika saudara menantikannya, Alkitab berkata engkau akan mendapatkannya. Amin saudara. Orang yang bertahan sampai kesudahannya. Artinya orang yang tetap menantikan dengan percaya, dia yang akan mendapatnya. Apa mujizat? Bagi sebagian orang akan berkata, mujizat ialah kalau anak saya yang sudah 4 tahun tidak pernah saya ketemu dan dia hilang entah kemana, akan bisa saya dapatkan, itulah mujizat. Bagi sebagian orang akan berkata, kalau saya sampai bisa beli rumah, itulah mujizat. Dan sekali lagi saya mau beritahu, mujizat bagi setiap orang yang apa saudara menantikannya. Baik, yang keenam. Terus kita baca, masih ayat yang ke-10. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk apa saudara? Bernubuat. Ah, ini nubuat ini. Nubuat. Kalau ada R-nya jadi pelawak. Nur buat. Ya kan? Bernubuat. Bernubuat. Ya, karunia selanjutnya bernubuat. Bernubuat itu kembali terbagi dua. Yang pertama, bernubuat adalah menyampaikan firman Allah. Billy Graham berkata seorang yang menyampaikan firman Allah adalah seorang yang bernubuat. Tapi yang kedua, bernubuat adalah menyampaikan rahasia-rahasia Allah yang perlu dan membangun. Hati-hati, jangan sampai orang percaya semua mau jadi tukang ramal, lalu bernubuat. Saya lihat di kepala kamu ada ular yang melingkar-lingkar di atas pohon sambil ngider-ngider. Lalu yang seorang lagi bilang, saya lihat di kepala kamu ada pohon pepaya, buahnya banyak. Oh, kamu mesti jadi tukang asinan, katanya gitu. Hati-hati saudara-saudara, ini bukan bernubuat. Saya suka bilang jangan-jangan bukan nubuat, malah lu buat-buat gitu. Kalau lu yang buat-buat saudara-saudara, itu bukan nubuat. Nubuat itu selalu menyampaikan rahasia-rahasia Allah yang perlu dan membangun. Saya ketemu dengan seorang ibu, dia bercerai sama suaminya karena nubuat orang. Seorang bernubuat sama dia, bilang, saya lihat suami kamu itu lagi diikat sama seorang wanita. Itu berarti suami kamu punya simpanan. Nah, ini yang saya bilang, ini tidak perlu dan membangun. Karena nubuat berasal dari bahasa Inggris yang namanya prophecy.
Profesi ini artinya kenabian. Betul saudara? Kenabian. Ada banyak orang senang sekarang bilang istilah kenabian, kenabian. Ada pendeta sekarang yang senang bilang, oh saya dapat karunia nabi. Betul, betul, bagus, 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 haleluya. Seorang nabi itu adalah seorang yang menyampaikan, dengar baik, direct to the people atau to the man. Inilah nabi. Saudara ingat cerita tentang Daud yang berzina sama Bathsheba? Betul saudara? Nabi itu datang kepada Daud, apa yang dia buat? Dia langsung datang kepada Daud. Dia ceritakan sebuah ilustrasi. Dan ketika Daud berkata orang itu harus dihabiskan, maka dia bilang itulah kamu orangnya. Nabi itu datang langsung kepada Daud. Betul saudara? Kalau ini dia datang kepada istrinya dan bilang, suami kamu punya simpanan, itu bukan kenabian. Itu ngipas, saudara-saudara. Ya kan ada pendeta sekarang mengaku punya roh kenabian. Tapi dia ngomong sama jemaatnya, saudara-saudara, pendeta ini nggak benar. Loh, itu bukan kenabian, tukang kipas. Kenabian datang ke orangnya langsung. Betul saudara? Misalnya dia bilang pendeta nggak benar, datang ke orangnya dan bilang, hei Tuhan bicara sama saya, kamu tidak benar, kamu terkutuk. Seorang hamba Tuhan, saya tidak perlu sebut namanya. Dan dia datang temui Jimmy Swaggart. Dan dia bilang, Jimmy, kalau kamu tidak berubah dengan gaya kamu, Tuhan bicara 3 bulan lagi, kamu akan jatuh. Besoknya, Jimmy Swaggart di televisi live-nya dia maki-maki itu pendeta. Dan dia bilang pendeta itu tidak benar. Sok tahu begini. Tapi 3 bulan kemudian, kasusnya Jimmy Swaggart terbongkar dan dia jatuh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenabian adalah seorang yang bukan menyampaikan kepada orang lain. Jangan jadi orang tukang kipas lalu bilang kenabian. Kalau ada orang yang suka kritik-kritik orang lain di depan, bukan di depan orangnya, saya beri nama itu bukan karunia kenabian, karunia tukang kipas, saudara-saudara. Iya. Jadi kalau saudara ketemu orang lalu saudara bilang, itu pendeta suka ngomongin orang di depan mimbar, beritahu sama dia, itu tukang kipas. Amin, saudara. Kenabian bukan begitu. Jangan khotbah nyerang pemerintah, jangan khotbah nyerang tentang apa itu namanya agama lain. Itu tidak benar. Jangan kita sebagai orang Kristen buat itu. Kenapa? Karena itu bukan kenabian. Jangan bilang, itu berani itu orang, bukan. Tukang kipas dia. Kita semua tidak mau jadi tukang kipas. Amin saudara. Kita mau punya karunia kenabian. Kalau Tuhan bicara sesuatu buat saudara tentang seseorang, jangan ngomong sama orang. Ngomong langsung sama orangnya. Kenapa? Karena kalau ngomong sama orang lain gampang, saudara-saudara. Saya bilang sama saudara di sini ngomong tentang politik kepada saudara itu gampang. Tapi bicara langsung, that is not easy. Betul saudara? Itu yang tidak mudah. Itu yang tidak mudah. Ketika Elia datangi Ahab dan berkata, karena kamu tidak percaya kepada Allah, hujan tidak akan turun selama 3 tahun. Kecuali kalau aku katakan hujan akan turun. Yohanes Pembaptis ketika dia tegur istrinya Herodes, kepalanya dipancung. Itu yang kita beri nama kenabian. Seorang yang berani beritahu kebenarannya untuk perlu dan untuk membangun, apapun harga yang harus dia bayar untuk itu, dia siap untuk itu. Itulah nubuat. Selanjutnya yang ketujuh. Jadi bedakan karunia nubuat sama tukang kipas, saudara-saudara. Ya. Dan kepada yang lain lagi, ia apa saudara? Memberikan karunia untuk membedakan Nah, kembali karunia ini untuk semua orang. Alkitab berkata apa saudara? Iblis menyamar seperti malaikat
Hah? Terang. Dan iblis menyamar seperti malaikat terang kepada semua orang. Karena itu semua orang percaya dia harus memiliki karunia membedakan roh. Kalau tidak, dia akan gampang sekali tertipu. Dia akan gampang sekali tertipu. Makanya selalu saya bilang di mana-mana, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Karena nipu pakai nama Tuhan biasanya lebih sukses, saudara-saudara. Ya kan? Orang kalau datang sama saudara dan bilang, saya pinjam duit dong. Saya kan ngelihat apa ini orang. Tapi kalau orang itu datangnya pakai kalung salib, Mas ketemu langsung, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saya melayani Tuhan. Tapi banyak tantangan. Tapi saya serahkan semua kekhawatiran saya sama Tuhan. Habis itu pinjam duit dong. Masa saudara nggak mau kasih? Kalau saudara nggak mau kasih, dia bilang, baiklah ibu, kalau ibu tidak mau kasih, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, segala roh-roh pelit, segala roh-roh kikir, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus, segala setan-setan kikir aku patahkan kuasanya. Bagaimana ibu setelah berdoa? Apa ibu mulai digerakkan Roh Kudus atau kita mau berdoa lagi? Si ibu udah trauma, bilang, ya udah gua kasih dah, katanya gitu. Saudaraku, kalau kita nggak punya karunia membedakan roh, kita ditipu orang melulu. Betul saudara? Karena apa? Karena selalu saya bilang, nipu pakai nama Tuhan kadang-kadang lebih sukses. Tapi saya mau beritahu kalau ada saudara yang suka buat itu terkutuk saudara-saudara. Kenapa? Karena Alkitab bilang menyebut nama Tuhan saja dengan sembarangan, Allah telah memandang bersalah. Amin saudara. Hati-hati. Mungkin saudara berhasil mendapat 10 juta. Mungkin saudara berhasil mendapat 15 juta. Karena saudara menipu dengan nama Tuhan. Tapi saya mau beritahu, kutuk yang saudara terima itu jauh lebih dahsyat dari itu. Itu sebabnya dalam kasih Kristus saya mau beritahu buat saudara, hati-hati. Menyebut dengan nama Tuhan dengan sembarangan saja, itu bersalah di hadapan Tuhan. Betul, betul. Mungkin saudara lebih sukses dengan itu. Mungkin saudara dapat uang lebih banyak dengan menyebut nama Tuhan, lalu saudara tipu orang lain. Tapi sekali lagi saya mau beritahu, dalam kasih Kristus terkutuklah orang yang mengadakan itu. Kenapa? Karena itu jahat di mata Tuhan. Menyebut nama Tuhan saja dengan sembarangan, Allah telah memandang bersalah. Apalagi orang yang mempermainkan nama Tuhan untuk keuntungannya. Jadilah orang percaya yang takut akan Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara nipu nama Tuhan pakai nama presiden, maksud saya, kalau saudara menipu lalu pakai nama presiden, itu aja saudara dibawa ke pengadilan. Betul saudara? Pertanyaan saya, sebegitu bodohkah Bapa di sorga sampai dia tidak memperhitungkan apa-apa? Saudara boleh bilang, tapi kan dia Allah yang penuh kasih, betul, tapi dia tidak bodoh. Saudara boleh berkata kepada saya, tapi kan dia panjang sabar, tapi dia juga berkata, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Itu sebabnya dalam kasih Kristus kembali saya mau beritahu setiap kita perlu karunia untuk membedakan roh ini. Di mana-mana saudara akan ketemu nabi-nabi palsu. Di mana-mana saudara akan ketemu orang yang menyebut nama Tuhan dan mempermainkan nama itu. Dan saudaraku, kasus Anania dan Safira sekarang udah tidak terulang lagi. Kadangkala saya pikir-pikir gitu. Kadangkala saya pikir-pikir, itu kalau itu terulang lagi itu enak gitu. Iya kan? Nggak ada yang macam-macam sama pendeta itu. Ya kan? Ananias ceritanya bisnismen dia. Bisnismen. Ada juga kadang-kala pendeta yang tipu bisnismen. Kalau nggak pendeta tipu bisnismen, bisnismen tipu pendeta. Ya begitulah. Itulah dunia. Ada. Saya ketemu. Saudara. Baru peristiwanya masih hangat. Ada pendeta, ada bisnismen tipu pendeta. Iya, berdua aja main saling tipu-tipuan itu. Bisnismen ini namanya Ananias. Dia mau tipu pendeta. Sebab dia mau bawa persembahan.
Dia janji mau kasih seluruhnya. Dia jual tanahnya, mungkin dolar waktu itu lagi naik. Jadi dia bilang mau kasih seluruhnya, pas dia jual harganya tinggi. Iya dong, karena dia bilang dia mau mempersembahkan kepada Tuhan, Tuhan berkati harganya tinggi. Tiba-tiba dia hitung, nah itu sebabnya selalu saya bilang. Ada saudara-saudara yang mungkin usahanya dagang, yang dapat pemasukan seminggu sekali begitu, tolong perpuluhannya saudara langsung beri ke gereja, nggak usah tunggu minggu pertama. Kenapa? Kalau kumpul, kadangkala memang begitu. Roh memang penurut, tapi daging lemah, saudara-saudara. Kadangkala begitu. Ini masih baru sedikit, masih baru 50.000, nanti simpan minggu depan. Minggu depan dapat untung lebih besar 150, baru 200.000, tunggu minggu depan, minggu pertama saya bayar. Tiba-tiba dapat 500.000, hitung-hitung 700.000. Enak aja pendeta dapat 700.000. Saya kasih 500 aja juga udah senang dia. Kembali sudah saya bilang. Itu milik Tuhan, kalau kita ambil kita mencuri milik Tuhan. Betul saudara? Dan kadang-kala saya bilang, siapa yang pencuri, siapa yang benar kita nggak ketahuan. Sebab pendeta yang sebetulnya harus khotbah tentang kebenaran malah takut khotbah. Pencurinya malah lebih galak. Kalau pendeta mulai khotbah nyinggung-nyinggung perpuluhan, dia bilang, ini pendeta ngomongnya duit lagi. Udah nyuri duit Tuhan, galak lagi. Itu penyakit kita. Kita simpan. Bawa ke gereja di mana saudara berbakti, bawa ke sana. Amin saudara. Tempat ini tidak terima perpuluhan. Kalau saudara mau diberkati dan saudara merasa diberkati dan saudara mau beri korban ucapan syukur, silahkan taruh di kotak-kotak. Tapi kita tidak menerima persembahan perpuluhan. Itu sebabnya saya berani ngomong sama saudara-saudara. Iya. Bawa pulang ke gereja saudara masing-masing. Amin saudara. Ada pendeta itu di persekutuan doa, dia ngomong saudara harus bayar perpuluhan. Dan saudara tahu harus bayar perpuluhan kemana? Kalau bisa ke pendeta saudara. Saya tidak, saya turut firman Tuhan bilang harus kembali ke gereja saudara masing-masing. Nah ini si Ananias juga begitu. Dia hitung, gede saudara-saudara. Dia pikir wah gede begini keenakan si Petrus ini. Dia tahan sebagian. Dia pikir segini aja udah lumayan. Dia sisir rambutnya rapi, pakai jas, pakai dasi. Siapa tahu nanti mau difoto sebagai yang ngasih persembahan. Bagaimana Mami? Kalau perlu pakai tas yang bunyi seret. Semua orang lihat, dia yang mau kasih persembahan. Petrus bertanya, siapa yang mau memberikan persembahannya untuk dibagikan pada orang miskin? Saya. Ompet, saya. Petrus, ompet, saudara. Ananias maju kasih persembahan. Dibawa ke kaki rasul. Kalau zaman sekarang itu, Petrus meneteskan air mata dan bilang, puji Tuhan, akhirnya ada juga yang kasih persembahan. Haleluya. Petrus dengan tenangnya dia bilang, Ananias, adakah ini seluruhnya? Ananias bilang, ini orang udah dikasih begini banyak masih nanya juga. Iya seluruhnya. Dan Alkitab berkata, belum selesai Ananias menjawab, putuslah nyawanya. Ya. Saudara bisa bayangin kalau zaman sekarang ada yang kayak begitu saudara-saudara. Saya pikir kalau karunia itu masih bisa ada, saya mau itu. Gak ada yang berani sama pendeta, saudara-saudara. Zaman sekarang pendeta jadi kibulin sama orang. Iya. Saya pikir-pikir kalau begitu zamannya gitu, ada karunia begitu lagi gitu. Wah.
Kerjaan pendeta tidak lagi di gereja, saudara-saudara. Saudara tahu kerjaan pendeta dari mana? Di tempat pemakaman umum pendeta bikin cabang, saudara-saudara. Gereja tidak lagi di hotel-hotel, gereja tidak lagi di restoran-restoran, gereja semua di samping kuburan. Cepet bawanya. Gak lama kemudian istrinya datang. Mungkin tadi Anania sudah bilang, "Ma cepet dong, cepet. Sebentar Pak, sanggul belum kenceng." "Ah Papi, kan kita mau kasih persembahan, Pi. Eke punya sanggul mesti kelihatan bagus dong. Eke punya berlian belum digosok, Papi. Eke punya gigi emas itu belum Eke gosok biar lebih mengkilat. Supaya nanti kalau Eke senyum, ada yang motret, cret, plung gitu." Jadi Tante Safira datang terlambat, saudara-saudara. Kenapa dia urut DP sanggul dulu itu? Ya kan dia punya sanggul, dia mesti kencengin dulu. Tante Safi masuk. "Om Pet, bagaimana Eke punya man? Gimana Eke punya suami, persembahan udah diterima belum Om Pet? Kok Om Pet belum bilang sama Eke terima kasih, kan Eke kasih cukup besar." Tiba-tiba Petrus dengan sangat tidak sopan bilang sama Tante Safi, "Adakah seluruhnya yang kau berikan untuk persembahan itu?" Tante Safi bilang, "Iya, segitu banyak emang kurang." Lalu Petrus bilang, "Orang yang mengusung mayat suamimu baru saja tiba di pintu dan akan mengusung mayatmu pula." Plak! Dan Alkitab berkata, putuslah nyawanya. Ini yang saya beri nama karunia membedakan roh. Amin, saudara. Orang di gereja semua kelihatan kayak malaikat. Pendetanya kayak kepala malaikatnya, saudara-saudara. Kalau di gereja, aduh. Kadang-kadang saya suka di depan tunggu begitu. Atau pulang waktu salaman gitu. "Ayo Ma, cepet dong Ma." Iya. Di gereja panggil, "Ma cepet dong." Pulang gereja, "Kamu udah gendut begitu, jalannya lambat sih. Kegemukan sih kamu ah." Depan pendeta, "Ayo dong Ma. Ma ayo." Kalau kita nggak punya karunia membedakan roh, sakit hati melulu kita melayani Tuhan, saudara-saudara. Karena kita bingung kok kita melayani Tuhan, lalu kita banyak tertipu, lalu kita mulai tertarik kepada apa? Kepada berhala-berhala yang bisu. Tapi saya mau beritahu, Allah kita itu hidup. Amin, saudara. Karena dia hidup, dia bisa bicara. Dan Alkitab berkata, sama seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Pertanyaan saya, kalau saudara punya anak, dan anak saudara berjalan dengan orang yang akan menipu dia, dan saudara tahu apa yang saudara buat, saudara akan bilang apa? Saudara diemin aja, biarin aja biar dia ketipu, biarin biar dia rasa. Anaknya pulang dan bilang, "Pak, saya ketipu 15 juta, Papa juga udah tahu, tapi Papa senang lihat kamu ketipu." Itu papa yang kurang beres, saudara-saudara. Ada setelan di sini yang kurang kenceng sedikit, itu papa itu. Papa yang baik, dia akan bilang sama anaknya, "Nak, Papa bilang sama kamu hati-hati." Anaknya selalu bilang, "Oh Papa selalu begitu, saya selalu begitu, Papa selalu mau atur saya, kalau saya kasih tahu sesuatu selalu bilangnya hati-hati." Papa cuman kasih tahu sama kamu, hati-hati, orang itu memang kelihatannya baik, tapi kamu hati-hati. Dan saya mau beritahu, Bapa di sorga mau beri karunia membedakan roh, sehingga kita nggak gampang tertipu.
Amin saudara. Tuhan mulai tuntun kita dan mulai berkata. Kadang-kadang orang itu kasar. Orang itu kasar, tapi Tuhan bilang sama kita, hatinya baik. Orang ini benar. Tapi kadang kalau orang itu lembut, karena selalu saya bilang, ya kan? Maling itu kalau datang ke rumah saudara nggak akan bilang saya maling. Nggak mungkin dia bilang, saya maling. Nanti malam jam 2 saya mau copet rumah kamu, tahu? Iya kan? Kalau rampok naik kereta atau rampok naik bus, biasanya pakai dasi. Iya kan? Saya tidak bilang yang pakai dasi itu. Saya juga pakai. Tapi biasanya rapi, saudara-saudara, iya kan? Lalu gini, pakai map, gitu kan? Iya kan? Saya pernah dulu waktu kuliah, saya diberkati orang dapat pena bagus, mahal. Mereknya apa kali saya lupa. Tapi kata yang punya dia beli mahal, berapa 600-an ribu. Tapi namanya mahasiswa belum tahu, saya taruh di kantong aja begitu. Saya naik bus, saya lagi naik bus, ada copet, set diambil cepet banget, set, di situ saya bilang, maaf punya saya ambil lagi ya. Iya, dia lihat saya gini. Saya bilang enggak, maaf punya saya, itu punya saya lihat. Iya, Tuhan lindungi. Tapi dia melotot aja gitu sama saya. Saya selamat siang, saya bilang enggak, tadi jatuh ke situ. Daripada saya pikir kayak begini repot kalau diaduin. Ya kan? Lihat, Tuhan itu selalu peringatkan kita. Tapi kadang-kala kita yang nggak peka. Amin saudara. Kita yang nggak peka. Itu sebabnya orang percaya itu dia harus dituntun setiap saudara minimal. Saudara harus miliki 2 karunia ini setiap saudara. Bagaimana saudara bisa memiliki? Bukan secara tiba-tiba. Bukan secara tiba-tiba. Tapi saudara harus memintanya kepada Allah. Amin saudara. Harus mengharapkannya dengan sungguh-sungguh minimal. Setiap orang percaya dia akan hidup bahagia. Dia akan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Minimal kalau dia punya 2 karunia ini. Yang pertama kata-kata hikmat. Dan yang kedua karunia untuk membedakan roh. Lalu yang ke-8. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Yang ke-8. Bahasa roh. Kalau saudara nggak bisa baca di sini, saya pikir di overhead sudah bisa baca. Tafsir bahasa roh. Nah, sampai di sini selalu jadi persoalan. Wah, ini mana yang saya mesti hapus sekarang? Sebab yang 4 itu kan nanti saya mau terangin lagi. Jadi ini aja kalau saya hapus. Oke. Ya. Sampai di sini banyak orang selalu mempersoalkan bahasa roh, tafsir bahasa roh dan segala sesuatunya. Paulus berkata, aku berdoa dengan rohku. Dan aku berdoa dengan akal budiku. Berarti Alkitab berkata bahwa Paulus sendiri berdoa dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 jelas Alkitab berkata bahwa ada lidah-lidah seperti nyala api. Dan mereka mulai bicara dalam bahasa yang baru. Ada 3 hal tentang bahasa roh. Roh atau bahasa lidah atau bahasa baru. Yang pertama, unknown language. Atau bahasa yang tidak dimengerti. Paulus berkata, kalau aku berdoa dengan rohku,
Tidak ada seorang pun yang mengerti, tapi Bapa di sorga mengetahuinya. Kitab Kisah Rasul bilang, kitab Roma berkata, rohlah yang membantu kamu tatkala kamu tidak bisa berdoa. Dan Paulus berkata, jika kamu berdoa dalam bahasa roh, dan kemudian orang yang berada di tempat itu tidak mengerti, lebih baik kamu tidak berdoa dengan bahasa itu. Lebih baik kamu berkata-kata dengan hikmat. Karena Paulus berkata, kalau aku berdoa dengan rohku dan tidak ada yang mengerti, aku lebih suka berdoa sendiri tanpa seorang pun, sehingga aku berdoa kepada Bapa. Unknown language. Dan itu jelas dalam Alkitab. Yang kedua, known language. Dalam Kisah Rasul pasal 2 itu hanya satu kali, dengar baik, itu hanya satu kali. Ada banyak orang yang bilang, oh bahasa roh itu harus dimengerti oleh orang-orang lain. Itu cuma satu kali, Dalam Kisah Rasul pasal 2 dikatakan, mereka berbicara dalam bahasa baru, kemudian orang-orang di sekitar mereka, orang Arab, orang Parsia, orang semua dari Asia kecil dan yang lain-lain, dari Median, Mesopotamia dan lain-lain berkata, mengapa mereka bisa berbicara dengan bahasa kami sambil memuji-muji Allah? Berarti bahasanya mereka yang mengucapkannya tidak mengerti. Tetapi Allah secara khusus memberikan kepada mereka. Untuk apa? Untuk orang yang di sekitarnya dapat mengertinya. Sehingga known language. Jangan sudah berkata bahwa bahasa roh harus known language. Nope. Paulus bicara tentang unknown language. Itu sebabnya dia berkata, di depan orang banyak aku suka berdoa dengan akal budiku. Tapi kalau aku sendiri, aku lebih suka berdoa dengan rohku. Karena apa? Karena bahasa roh untuk mereka yang sedang membangun imannya. Hal yang ketiga, bahasa roh itu atau bahasa baru adalah a new language. Bahasa yang baru, artinya bahasa yang telah diperhalus oleh Roh Kudus. Tadinya mungkin bahasa kita kasar. Tadinya bahasa kita bahasa yang menghujat. Kalau ketemu orang udah maki-maki orang aja gitu. Oh, gimana kamu anak setan gitu. Padahal bercanda saudara-saudara. Tapi ngomongnya menghujat gitu. Semenjak dia dipenuhi Roh Kudus, bahasanya bahasa yang baru. Penuh kasih. Penuh dengan kelembutan, penuh dengan pengertian, penuh dengan hikmat. Saudara mengerti maksud saya? Ada bahasa yang baru. Bukan lagi bahasa yang sia-sia, bukan lagi bahasa yang mengutuk, bukan lagi bahasa yang melemahkan, bukan lagi bahasa yang menjatuhkan, tapi bahasa yang memberi semangat. Tadinya selalu dia kritik suami, sekarang dia memberi kekuatan buat suami. Tadinya dia selalu mengkritik istri, sekarang dia memberi kekuatan, memberi sukacita, memberi damai bagi istrinya. Nah, a new language, bahasa yang baru, bahasa yang dengan special touch, dengan touch yang khusus, sehingga bahasa yang keluar dari lidah bibir mulutnya adalah bahasa yang kuat, bahasa yang membangun, bahasa yang memberi damai sejahtera. Nah, mana yang harus dimiliki oleh setiap kita? Saya percaya tiga-tiganya. Karena yang pertama, waktu kita tidak bisa berdoa, roh yang membantu kita untuk berdoa. Pernah ada saudara di sini ngadapin saat-saat di mana saudara rasanya males sekali berdoa? Betul saudara? Saya percaya setiap kita pasti pernah alami. Itu sebabnya kita butuh bahasa roh. Sehingga pada saat kita sembah Tuhan, bahasa itu yang akan berbicara bagi kita. Hal yang kedua, known language. Ada kalanya dalam hidup kita. Roh Kudus mau mengurapi kita dengan cara seperti itu. Itu dalam kehendaknya. Tapi yang pasti, dua hal ini mutlak harus dimiliki oleh orang percaya. A known language, sehingga dia menguatkan kita. Yang kedua, a new language, sehingga bahasa kita, bahasa yang diperbaharui. Karena hidup kekristenan kita banyak sekali tergantung dengan kata-kata kita. Orang bisa percaya Yesus ketika melihat perubahan kata-kata saudara. Karena orang tidak bisa lihat hati saudara. Ada banyak orang bilang, jangan dengar kata-katanya, orangnya memang begitu. Tapi lihat hatinya dong, lihat hatinya. Bagaimana mau lihat? Betul saudara? Hati kan gak bisa dilihat. Betul? Yang cuma bisa dilihat kata-kata saudara.
Saudara boleh bilang mencintai, tapi kalau saudara ketemu orang bilang, tolol lu. Bagaimana bisa disebut mencintai? Betul saudara? Mencintai harus nampak dari kata-katanya. Yesus mengasihi kita. Yesus berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tapi juga dia mati di atas kayu salib karena kasihnya yang besar itu. Berikan tepuk tangan. Nah, tafsir bahasa roh akan diberikan kepada orang tertentu, a special person in a special occasion, kepada orang tertentu di satu masa tertentu, di saat situasi tertentu. A special person in a special occasion, orang yang khusus, orang yang tertentu untuk satu saat yang tertentu. Kenapa? Karena tafsir bahasa roh ini seperti yang Paulus katakan, kalau dalam sebuah pertemuan lalu kamu mengucapkan bahasa roh, lalu orang tidak mengertinya, maka itu bisa menjadi batu sandungan, harus ada penafsirannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan penafsiran bahasa roh. Jadi kalau saudara tanya sama saya, jadi bagaimana dengan kebaktian-kebaktian yang sebelum firman Tuhan atau sebelum kebaktian mulai, dia penyembahan dalam bahasa roh. Loh, itu penyembahan biasa. Mereka menyembah dengan bahasa roh, mereka buka hati. Itu walaupun di situ ada orang yang tidak mengerti, tetapi bahasa yang dipakai oleh Paulus untuk mengerti di sini punya dua maksud. Memahami dan menerima. Artinya, kalau kita semua sudah menerima bahwa itu adalah karunia Roh Kudus, tapi saya belum mendapatkannya, tapi saya tahu memang Alkitab berkata bahwa ada bahasa roh, maka silahkan dipergunakan. Betul saudara? Tapi jangan di kebaktian yang seluruh orang itu nggak ada yang percaya bahasa roh, tiba-tiba saudara sendiri kuraba-rabasaku kurata tak ada apa-apa. Iya kan? Lebih baik saudara nyanyi lagu tadi, haleluya la olama. Orang bilang bahasa roh dia bagus nih. Gak ada orang yang ngerti itu bahasa Ibrani soalnya saudara-saudara. Cuma orang bilang kayak lagu yang pernah gue denger ya. Tapi bukan bahasa Indonesia tuh, bahasa roh. Dia bisa nyanyi bahasa roh. Haleluya. Ya kan? Sehingga kalau sudah diterima, sudah dipahami itu bahasa yang memang Alkitab katakan, silakan. Jangan dikritik dan bilang, saya nggak mengerti. Kan Paulus bilang mesti mengerti. Betul. Istilah yang Paulus pakai untuk mengerti adalah memahami. Betul saudara? Memahami serta menerima. Jika itu kita udah yakini, kita sudah terima, cuma kita belum mendapat, maka apa yang terjadi? Kita justru perlu banyak ada di kebaktian seperti itu. Supaya bahasa roh menjamah kita. Dan kita akhirnya dipenuhi dengan Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa baru. Amin saudara? Nah, lihat. Ada 9 karunia di sini. Kata-kata hikmat berlaku untuk semua orang. Kata-kata pengetahuan untuk setiap orang yang mau jadi saksi Tuhan. Iman untuk orang-orang khusus yang diberikan karunia secara khusus. Lalu karunia menyembuhkan. Yang seperti sudah saya bilang tadi, ada setiap orang diperintahkan untuk berdoa, tumpang tangan, dan ingat di tangan kita ada karunia Allah. Tapi untuk kesembuhan Tuhan pilih hamba-hamba Tuhan secara khusus. Mujizat untuk setiap mereka yang menantikan, sudah saya jelaskan tadi. Yang keenam, bernubuat, sudah saya jelaskan dalam 2 hal, yaitu menyampaikan firman Tuhan dan menyampaikan rahasia-rahasia Allah yang membangun dan yang perlu. Yang ketujuh, membedakan roh kembali untuk semua orang. 8, bahasa roh untuk semua orang yang sudah saya jelaskan di situ. Dan tafsir bahasa roh for a special person in a special occasion, untuk orang khusus di saat-saat tertentu. Nah, sekarang kita bagi 2 karunia pertama, yaitu kata-kata hikmat dan kata-kata pengetahuan.
ini kita masukkan dalam karunia pewahyuan. Lalu iman menyembuhkan dan mujizat. 3 karunia ini adalah karunia kuasa. Lalu bernubuat dan membedakan roh. Ini karunia penyataan. Allah menyatakan isi hatinya. Lalu bahasa roh, tafsir bahasa roh. Ini karunia penjelasan. Artinya penjelasan manusia kepada Allah. Yang saya tadi bilang roh yang membantu kita untuk berdoa. Tapi penjelasan Allah kepada manusia lewat penafsirannya. Begitu. Kenapa dia disebut karunia pewahyuan? Karena Allah yang mewahyukan, memberi hikmat dan pengetahuan. Ketika manusia tidak mampu dan ketika kita membutuhkannya, Allah mewahyukannya buat kita. Seperti kitab Wahyu, Revelation, diwahyukan kepada Yohanes hal-hal yang akan datang. Kepada Daniel diwahyukan hal-hal pengetahuan tentang hal-hal yang akan datang. Lalu kuasa, iman menyembuhkan, mujizat. Karunia-karunia yang bertalian dengan kuasa-kuasa Allah. Lalu bernubuat, membedakan roh. Itu penyataan Allah untuk menuntun hidup kita. Baik lewat firman Allah. Sehingga firman yang kita baca bukan hanya menjadi logos. Logos artinya firman yang tertulis. Tetapi menjadi rema. Kenapa? Karena ada nubuatan buat kita. Ada pernyataan-pernyataan firman. Sehingga kita baca Alkitab tentang karunia. Kita bukan lagi mengerti secara oh ya ada karunia. Tapi kita mulai memahami satu persatu. Kenapa? Karena ada penjelasannya, ada nubuatannya, ada pengertian yang disampaikan buat saudara. Tetapi nubuatan juga Allah penyampaian rahasia-rahasia Allah yang kadang-kadang kita nggak mengerti, tapi disampaikan dalam nubuatan. Untuk apa? Untuk membangunkan, untuk menguatkan. Itu sebabnya dia merupakan penyataan-penyataan Allah. Dan akhirnya kedua hal ini, tafsir bahasa roh dan bahasa roh itu sendiri merupakan karunia penjelasan. Manusia dapat menjelaskan isi hatinya kepada Allah lewat bahasa yang tidak dimengertinya, tetapi roh yang membantu dia pada kelemahan. Tetapi Allah juga menyatakan isi hatinya lewat apa? Lewat penafsirannya. Nah, malam ini saya pikir kita akan cukup sampai di sini, dan minggu depan kita akan lanjutkan 2 hal yang saya sebetulnya mau sampaikan malam ini, tapi tidak bisa saya selesaikan karena waktu, yaitu alasan-alasan mengapa banyak orang percaya tidak memiliki karunia. Lalu yang kedua, pentingnya karunia. Dan ingat minggu terakhir, besok adalah minggu terakhir. Saya akan berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang terikat, yang bermasalah, yang terbelenggu, yang sedang mengalami situasi-situasi yang sukar. Dan besok minggu depan juga saya akan berdoa buat setiap saudara yang rindu dipenuhi dengan karunia-karunia Allah. Sehingga setiap minggu terakhir di tempat ini, karena saya tidak ingin berdoa tiap minggu buat setiap saudara. Kenapa? Karena saya percaya yang mengerjakan mujizat dalam hidup saudara adalah iman. Dan iman, kata Alkitab, timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Kita tidak akan hanya berdoa dan saudara gantungkan iman saudara kepada pendeta. Karena itu tidak mengerjakan banyak. Ada orang didoakan tanpa mengerti firman. Kalaupun dia terima mujizat, sebentar lagi murtad lagi. Tapi kita dengar firman Tuhan, sehingga setiap minggu terakhir kita didoakan, kita mengerti apa yang sudah kita dapat, kita dibangunnya, dan kita melihat kuasa yang besar oleh namanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Haleluya, mataku tertuju kepadamu. Haleluya. 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 Buka hati. Haleluya. Masing-masing saudara mulai periksa hidup saudara. Masing-masing saudara katakan, kalau saudara rindu sesuatu kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku rindu dipenuhi dengan karunia-karuniamu. Ingat, kadang-kala kalau kita lihat sekitar kita, kenapa orang yang percaya dukun-dukun kayaknya lebih hidup dalam kuasa? Kalau kita mau jujur, kadang-kala kita lihat kenapa orang-orang yang pergi ke kelenteng, pergi penyembahan-penyembahan berhala, kok kelihatannya justru lebih banyak mujizat. Sementara kita di gereja kadang-kala ini tidak benar, ini katanya bukan dari Tuhan, ini katanya sesat. Kalau ada kuasa, ada mujizat, katanya sesat. Tapi justru orang yang pergi ke dukun, orang yang menyembah berhala, kelihatan lebih banyak mujizat dalam hidupnya. Intinya sederhana, karena kita gampang sekali mengecap salah tentang karunia-karunia Allah.
Allah memberikan karunia-Nya supaya engkau hidup dalam kuasa. Gereja Tuhan seringkali menghambat karunia-karunia Allah. Orang percaya kadang-kala dengan doktrin-doktrinnya yang palsu mulai menghambat karunia-karunia Allah. Tapi malam hari ini katakan, Tuhan, aku mau jadi orang yang membiarkan karunia-karunia Allah bekerja. Aku mau menjadi orang percaya yang biarkan karunia-karunia Allah hidup dalamku. Minimal setiap saudara harus hidup dengan 2 karunia. Yang pertama hikmat, sehingga kata-kata sudah membangun, menguatkan, sudah bisa menyelesaikan segala persoalan dengan hikmat. Dan yang kedua, minimal engkau perlu membeda-bedakan roh, sehingga engkau tidak tertipu, sehingga engkau tidak tersesat, sehingga engkau tidak pernah bisa dipermainkan, tapi kau berjalan benar. Anak-anak muda di sini, engkau perlu karunia membedakan roh sehingga engkau tidak tertipu. Ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak yang ada di sini, kita semua, kita yang melayani Tuhan, kita perlu karunia membedakan roh, sehingga roh Allah itu akan menuntun kita dan membawa kita pada jalan yang benar oleh karena namanya. Datang pada Yesus sekarang, katakan, mataku tertuju kepadamu. Aku butuh dipenuhi dengan karunia-Mu. Aku mau hidup dengan karunia-Mu. Haleluya. Yes, Lord. Ku tertuju padamu. Katakan, segenap hidupku. Segenap hidupku Ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Amin, haleluya. Katakan sekarang, bimbing aku masuk rencana-Mu. Bimbing aku masuk rencana-Mu. Masuk rencana-Mu. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Untuk membesarkan Amin, haleluya. Kerajaan-Mu. kerajaan-Mu. Sama-sama sekarang mataku tertuju kepadamu. Yes, Lord. Mataku Mata kami tertuju kepadamu ya Allah. tertuju padamu. Katakan, segenap hidupku kuserahkan padamu. Amin, haleluya. Kuserahkan padamu. Serahkan padamu. Katakan pada Yesus, bimbing aku masuk rencana-Mu. Ajar aku hidup dalam karunia-Mu. Ajar aku hidup dalam kuasa-Mu. Masuk rencana-Mu. Katakan, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Amin, haleluya. Kerajaan-Mu. Katakan bersama-sama, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin, haleluya. Katakan bersama, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hatimu. Saudaraku, jangan tertipu dengan berhala-berhala yang palsu. Kadang-kadang kita sudah percaya Tuhan, tapi kita masih coba dengan ramalan-ramalan nasib. Kadang-kadang kita sudah percaya Tuhan, kita masih percaya dengan ramalan-ramalan bintang. Kadang-kadang kita percaya Tuhan, masih suka coba-coba untuk lihat ramalan-ramalan dukun dan ramalan-ramalan tertentu. Kadang-kadang kita percaya Tuhan, tapi kita masih tertarik dengan susuk-susuk dan kuasa-kuasa kegelapan. Kita masih percaya dengan patung-patung, kita masih percaya dengan hal-hal najis seperti itu. Paulus berkata, kamu tidak lihat kuasa-kuasa Allah, sehingga kamu tertipu dengan berhala-berhalamu yang bisu itu. Berhala-berhala itu bisu. Patung-patung itu bisu. Patung apapun tidak bisa memberikan keuntungan bagimu. Patung apapun tidak bisa memberikan sejahtera bagimu. Itu hanya patung bisu buatan tangan manusia.
Tetapi jika engkau hidup dalam karunia-karunia Allah, engkau akan melihat kuasanya ajaib. Kenapa engkau tidak lihat kuasa? Bukan karena Allah tidak mengerjakan mujizat, tapi karena engkau tertipu dengan doktrin yang palsu. Engkau tertipu dengan doktrin yang palsu, sehingga engkau mulai tidak percaya dengan karunia-karunia Allah. Engkau pikir itu milik gereja tertentu, engkau pikir itu milik orang fanatik, engkau pikir itu milik orang sesat, engkau pikir itu milik orang-orang yang tidak benar secara doktrin Alkitab. Apa yang saya bacakan semua bagi saudara itu semua yang ada tertulis dalam Alkitab. Itu berarti itu yang Allah kehendaki. Jika hari ini saudara berkata, Tuhan, aku masih percaya seringkali pada kuasa-kuasa gelap. Kadang-kala aku masih iri dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah namun hidupnya diberkati. Lalu hari ini saya dengar firman Allah, saya harus hidup seturut dengan kehendak Allah dan kau ingin didoakan. Engkau boleh taruh tangan kananmu di dada. Mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan, aku dengar firman Allah, secara manusia aku iri. Kenapa Allah sebetulnya sediakan karunia-karunia itu buat saya, tapi saya tidak pernah menikmati, saya tidak pernah mengalami, saya tidak pernah merasakannya. Lalu malam ini sudah berkata, saya rindu Tuhan, supaya karunia-karunia Allah itu ada dalam hidup saya, supaya saya berjalan dengan karunia-karunia Allah. Mungkin engkau bukan pendeta, tapi karunia itu disediakan buat setiap orang yang percaya sesuai dengan kebutuhan gerejanya. Jika hari ini kau berkata, aku rindukan itu Tuhan, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Atau mungkin ada di antara saudara yang berkata, bagaimana saya bisa diberikan karunia Allah sementara hidup saya jauh dari Allah. Malam ini saya dengar firman Allah dan saya berkata, Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau. Aku mau hidup di dalam jalan-Mu. Aku mau bertobat dan aku mau sungguh-sungguh dengan Engkau mulai hari ini, karena aku lihat ikut Tuhan itu indah. Aku lihat berjalan bersama dengan Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan terbuka jelas bagiku. Aku mau jadi anak Tuhan. Aku sudah lama tinggalkan Tuhan. Aku mau dekat lagi dengan Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Nah, setiap saudara ingin didoakan secara khusus sesuai dengan pokok-pokok yang sudah saya sampaikan tadi, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada yang ingin didoakan secara khusus, saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi dan saya mau doa sekarang buat saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Yesus Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kami angkat tangan kami dua-dua Tuhan, karena kami menyadari tanpa karunia-karunia Allah, maka pelayanan kami hambar, pelayanan kami sia-sia, hidup kami penuh dengan kegagalan. Oh, kami angkat tangan karena kami tahu Engkau memberikan kepada setiap orang dengan murah dan tidak membangkit-bangkit. Itu sebabnya hamba berdoa, apapun yang menjadi halangan berkat Allah, apapun yang menjadi halangan bagi umat Tuhan ini menerima segala karunia-karunia Allah, kami tolak, kami patahkan kutuk itu dalam nama Yesus. Dan Tuhan, Engkau lihat kerinduan umat-Mu sekarang. Engkau lihat hati yang terbuka, Engkau lihat tangan yang terangkat, Engkau lihat hidup yang dipersembahkan bagi Allah. Engkau lihat mereka yang menantikan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka harapkan, karunia apapun yang sedang mereka minta kepada Allah, hamba mendoakannya dalam nama Yesus. Boleh terjadi sekarang, boleh terjadi dengan kuasa-Mu, boleh terjadi dengan kuasa-Mu. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Setiap saudara yang angkat tangan, mulai berseru sama Yesus. Gak usah kiri kanan, mau dengar, cukup engkau dengan Yesus sekarang. Apa yang kau butuhkan dari segala karunia itu, minta. Hidup di dalamnya, hidup di dalamnya. Imani apapun yang kau minta, kau dapatkan dalam nama Yesus. Karena Alkitab berkata, Allah memberikan dengan murah. Allah memberikan dengan murah dan tidak membangkit-bangkit. Bapa, dengar setiap mereka yang doa sekarang. Bapa, dengar hati yang terbuka sekarang. Dengar Tuhan, apa yang mereka butuhkan dari setiap karunia-karunia yang sudah hamba-Mu sampaikan dalam firman Allah. Sekarang mereka doa Tuhan, sekarang mereka berseru Tuhan, sehingga hidup kekristenan mereka maju, hidup kekristenan mereka bertumbuh, hidup kekristenan mereka boleh menyatakan kuasa-Mu. Demi nama Yesus, demi nama Yesus,
Demi nama Yesus. Terima kasih Bapak. Setiap saudara yang angkat tangan dua-dua, mungkin saudara sudah banyak tertipu dengan doktrin-doktrin palsu manusia. Tapi mulai sekarang, gali firman Allah dengan benar. Allah mau berikan karunia-karunia bagimu. Dan engkau bisa mendapatkannya, engkau bisa mendapatkannya. Hiduplah dalam kuasanya. Alkitab berkata dalam kitab Roma, dengan sangat rindu, seluruh umat menantikan saat anak Allah dimuliakan. Apa artinya dimuliakan? Artinya diperlengkapi dengan kuasanya. Berjalan dalam karunia-Nya. Menyatakan kuasa Allah dalam kehendak-Nya. Terima kasih Bapak. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati Bapak. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba menyerahkan jemaat-Mu ini. Pagari dan benteng hidup mereka. Bawa mereka ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena nama-Mu. Gadamu dan tongkat-Mu menjadi penghiburan bagi mereka. Dan hamba berdoa Tuhan, sehingga berkat Tuhan senantiasa menyertai mereka. Di tengah-tengah mereka yang sedang menghadapi goncangan ekonomi dalam bisnis, dalam kegiatan usaha mereka, yang terpengaruh dengan gejolak moneter akhir-akhir belakangan ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, mereka diselamatkan, mereka dipulihkan. Mereka diberi hikmat oleh Tuhan untuk menang atas segala perkara. Karena kami tahu orang yang ikut Tuhan tidak akan turun, tapi diangkat naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala oleh kuasa-Mu yang besar. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tuhan